Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada al-qaidah ats-tsalitsah wal 20, kaidah ke-23, yaitu yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kalian ke dalam rumah melewati pintunya. Ya, masuklah kalian, kalau masuk rumah lewat pintu, artinya jangan lewat belakang, jangan lewat samping, tapi caranya masuk rumah lewat pintu depan kemudian masuk ke dalam rumah. Kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengkritiki kebiasaan ahlul jahiliyah, ya, yang terbawa-bawa kepada sebagian kaum muslimin. Kebiasaan tersebut, mereka menyangka kalau mereka sudah berihram, mereka tidak boleh lagi masuk rumah lewat pintu, ya. Dan mereka merasa kalau mereka sudah pakai kain ihram, sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, maka mereka tidak masuk rumah lewat pintu, tapi kalau mereka masuk, mereka lewat pagar belakang, ya, karena mereka menganggap kalau masuk lewat depan ini adalah suatu kesalahan, ini adalah aib, ini adalah pelanggaran. Mereka ini tradisi jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka yakini tersebut adalah kesalahan dan bukan kebajikan dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah prasangka, tradisi yang berlaku, namun tradisi yang keliru. Maka turunlah firman Allah ini. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-ahillah, tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sungguhnya hilal-hilal yang muncul itu adalah waktu-waktu, penentuan waktu yang bermanfaat bagi manusia dan juga untuk haji. Dengan mengetahui awal bulan, dengan mengetahui akhir bulan, dengan mengetahui awal bulan, maka bermanfaat bagi manusia dalam urusan mereka, dalam perdagangan mereka, dalam bercocok tanam mereka, dalam banyak hal. Di antaranya diketahuinya hilal-hilal tersebut lil hajj, untuk berhaji. Karena haji adalah bisa dilaksanakan di bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya telah diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi hilal bermanfaat. Kemudian Allah mulai menyinggung kesalahan yang tadi, keyakinan sebagian orang yang menyangka kalau sudah berihram, kalau ada keperluan mau masuk kembali ke rumah tidak boleh lewat depan, harus lewat belakang atau lewat samping atau loncat pagar, ya. Maka Allah berfirman, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ya, bukanlah kebajikan kalian masuk rumah lewat pagar atas. Ya, walakinal birra man ittaqa, tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah dengan bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah lewat pintunya. Artinya tidak jadi masalah. Jangan lewat lompat belakang, lewat belakang, pagar belakang, ya. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah lewat pintunya. Wattaqullaha la'alakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Nah, ini yang kaidah yang ingin kita bahas, yaitu dari firman Allah, cuplikan dari firman Allah, wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah lewat pintunya. Jadi kita tahu sebab nuzul ayat ini. Allah menegur orang yang salah persepsi, menyangka bahwasanya kalau sudah berihram tidak boleh masuk lewat pintu depan, tapi lewat belakang supaya tidak tercela. Ternyata perbuatan itu justru keliru. Yang benar adalah masuk rumah sebagaimana biasanya, yaitu lewat pintu depan. Nah, apa hubungannya kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kaidah ini sebenarnya menjelaskan secara sederhana, kalau kita membahasakan bahasa kita, segala sesuatu itu ada prosedurnya. Maka jalankanlah sesuatu dengan prosedurnya, dengan aturannya. Kalau kamu masuk rumah, lewatlah pintu depan. Jangan loncat lewat belakang. Makanya demikian kaidah ini. Maka semua prosedur yang syar'i ikuti agar kamu tidak salah, ya, agar kamu tidak salah. Karena kalau kamu tidak ikut prosedur, maka kamu yang akan mengalami kerugian sendiri. Di antara praktik dari
kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, masuklah rumah lewat pintu, ya maksudnya ikutlah prosedur syariat. Di antara praktek hal ini seperti dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ibadah misalnya. Seorang kalau ingin beribadah, ikutlah petunjuk yang telah diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan dia bikin ibadah sendiri, jangan dia berkreasi, jangan dia berinovasi, tapi dia beribadah melalui jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kamu mencari kebahagiaan atau mencari beribadah kepada Allah dengan jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu buat jalan-jalan sendiri, metode-metode sendiri, dan akhirnya kamu tidak melalui pintunya, tapi kamu buka pintu yang lain. Nah, orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang seperti ini, tentunya dia semakin jauh dari tujuan. Ya, dia semakin jauh dari tujuan karena dia meninggalkan jalan yang seharusnya. Ya, makanya segala sesuatu harus ikut aturannya. Benarlah perkataan seorang penyair. Ya, tarkun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Kau ingin keselamatan, namun engkau tidak melewati jalan keselamatan. Sungguhnya kapal itu tidak berlabuh di atas daratan. Ya, kapal kalau ingin berlabuh di lautan. Ya, kalau mau selamat ya kapalnya taruh di laut baru kemudian berlayar. Ya, bukan kapalnya taruh di darat kemudian berlayar di darat. Jadi segala sesuatu harus ikut aturannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fal wusul ila Allah wa ila ridwanihi bidunihi muhal." Kalau ingin sampai kepada Allah dan ingin mendapatkan keridhaan Allah tanpa melalui jalan Allah, maka ini suatu yang mustahil. Wa talabul huda min ghairihi wa ainud dhalal. Mencari petunjuk bukan dengan ikut jalan Allah, maka itu adalah inti dari kesesatan. Wa kaifa yusilu ila Allah min ghairi tariqi allati ja'alaha huwa subhanahu musilatan ilaihi. Bagaimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui jalan yang telah diletakkan oleh Allah untuk sampai kepadanya. Ya. Makanya beliau berkata, ba'atha rasulahu biha munadiyan. Allah telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada jalan tersebut yang Allah bentangkan untuk menuju Allah. Wa aqamahu ala a'lamiha da'iyan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegakkan Rasulullah sallallahu di atas rambu-rambu jalan-jalan tersebut. Rasulullah SAW sebagai penyeru. Wa ilaiha hadiyan. Rasulullah SAW beri petunjuk. Ya, fal babu anis salik fi ghairiha masdud, dan semua pintu selain dari jalan ini semuanya tertutup. Ya, wa huwa ainu tariqu hudahu wa sa'adatihi, ya, masdud, bal kullama izdada kadhan wa ijtihadan izdada minallahi tardan wa bi'adan. Dan barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah tapi tidak lewat jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sampai tapi dia semakin jauh. Ini kita lihat bagaimana praktek orang dalam banyak hal. Seperti mereka ingin mengenal Allah tapi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka menempuh jalan lain. Contoh, jalan-jalan filsafat. Mereka semakin bingung, semakin punya keyakinan yang salah tentang Rabbul Alamin. Ya, mereka menggunakan otak-otak falasifah, akal falasifah untuk memahami Rabbul Alamin. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka semakin beriman? Tidak, mereka semakin jauh, semakin menyimpang. Lihatlah orang yang beribadah tidak melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bikin kreasi tentang zikir-zikir tertentu dengan cara beribadah tertentu, dengan joget-joget, dan semakin jauh dari jalan kebenaran. Maka mustahil seorang sampai kepada Allah kecuali dengan jalannya, prosedurnya. Prosedurnya apa? Ikuti jalan yang telah dibentangkan oleh Allah, yang Allah pasang penyeru di situ, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berhenti menyeru agar menempuh jalan tersebut dan jangan lewat pintu-pintu yang lain. Oleh karenanya As-Sa'di rahimahullah berkata, wa kullu man ta'abbada bi ibadatin lam yashra'ha Allah wala rasuluhu fa huwa muta'abbidun bi bid'ah. Setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan juga tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya dia telah beribadah dengan bid'ah. Wa amarahum an ya'tu al-buyuta min abwabiha lima fihi minas suhulah alaihim. Allah menyuruh kalian untuk masuk rumah lewat pintu. Kalau masuk rumah jangan lewat belakang, jangan loncat belakang, bisa jadi jatuh. Lewat pintu sudah gampang. Wa amarahum an ya'tul buyuta min abwabiha. Allah menyuruh mereka untuk masuk rumah lewat pintunya. Kenapa? Karena gampang kalau ke rumah lewat pintu. Allati hiya qa'idatun min qawaidisy syara', yang ini merupakan kaidah syariat. Sesuatu ikut
prosedur. Alhamdulillah, Islam mudah, ajaran Nabi SAW juga mudah. Ya, justru kita lihat banyak bid'ah yang butuh biaya. Banyak bid'ah yang justru bikin biaya, semakin letih, semakin jauh, harus bersafar ke sana kemari, harus ini, harus macam-macam. Dan faedahnya tidak diraih. Makanya kalau mungkin sebagian tidak percaya, tanyakan orang-orang yang dahulu tenggelam dalam bid'ah, kemudian dia kenal sunnah. Betapa bahagia yang dia dapatkan ketika dia mengenal ajaran Islam melalui pintunya. Sementara dia dahulu melewati pintu-pintu yang lain, masih meraba-raba. Ketika dia mengenal sunnah, sebagian mereka merasa seakan-akan baru hidup kembali. Sebagian mereka merasa bahagia kembali. Ya. Karena benar, kita tidak mungkin bisa mencapai atau menuju kepada Allah kecuali dengan pintu yang telah diletakkan oleh Allah. Kata Allah, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat pintunya. Itu prosedur. Prosedurnya demikianlah kalau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu praktek kaidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara praktek juga ya, yang disebut oleh para ulama tentang praktek kaidah ini seperti menuntut ilmu. Seorang dalam menuntut ilmu dia harus mengikuti pintu-pintu ilmu, prosedur. Jangan dia menuntut ilmu sembarangan, serampangan tanpa melalui jalur yang benar ya. Akhirnya apa? Dia hanya merubah filenya, bingung, bimbang. Contoh dia menuntut ilmu bukan pada ahlinya misalnya. Apa yang dia dapatkan tidak ada. Kalau menuntut ilmu harus kepada ahlinya misalnya. Adapun dia menuntut ilmu ke sana kemari bukan pada ahlinya, akhirnya dia mendapatkan informasi, wawasan yang ternyata wawasan tersebut butuh direvisi dan akhirnya dia buang-buang umur, buang-buang waktu. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu tidak lewat jalurnya. Tidak lewat jalurnya. Demikian juga di antara yang disebut oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus dari yang kecil-kecil baru kemudian yang besar ya. Makanya dikatakan walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin, itu ulama-ulama rabbani. Apa itu ulama rabbani? Yaitu yang mengajarkan ilmu dari ilmu-ilmu kecil sampai ilmu-ilmu yang tinggi. Maka seorang ketika belajar menuntut ilmu, dia berusaha kalau dia ingin menjadi penuntut ilmu yang benar, menjadi ustadz yang berkompeten misalnya, maka dia harus belajar secara runut dan teratur. Mulai dari ilmu-ilmu dasar dia pelajari, ilmu bahasa, ilmu usul dia pelajari, kemudian dia mulai naik sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia masuk pada ilmu-ilmu yang detail dan jelimet, yang memang butuh kepiawaian khusus untuk bisa memahami ilmu-ilmu tersebut. Sebagian orang salah dalam menuntut ilmu, dan kita dapati sebagian kawan-kawan seperti itu. Mereka langsung masuk pada ilmu yang tinggi, sehingga akhirnya mereka tidak paham dan akhirnya mereka mutung, berhenti, karena mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan mereka. Kenapa? Karena menuntut ilmu tidak prosedural. Menuntut ilmu tidak prosedural ya. Maka dalam menuntut ilmu, jangankan ilmu agama, ilmu dunia pun demikian. Ya, makanya kita belajar harus dengan prosedural. Maksudnya kalau ada kita belajar misalnya kimia aja ada kimia 1, kimia 2, entah kimia 3, ada urutannya. Sehingga ketika kita belajar ikut prosedur, kita akan meraih hasil yang matang. Karena dibangun dengan tatanan dan urutan yang benar. Adapun loncat sana loncat sini maka tidak akan pernah berhasil. Dan demikianlah juga ini bagi penuntut ilmu. Bagi orang awam secara umum, ketika belajar hendaknya dia runut ya. Adapun dia belajar misalnya di ustadz ini fikih salat belum selesai, dia pindah lagi ke ustadz yang lain belajar fikih fikih siam atau fikih tahar belum selesai, pindah lagi buku yang lain, pindah lagi buku. Dia tidak akan pernah berhenti. Dan dia tidak akan meraih hasil yang maksimal karena dia tidak prosedural ketika menuntut ilmu. Maka seorang ketika menuntut ilmu dia prosedural, dia pegang jalannya, dia ikuti jalannya sesuai dengan pintunya. Wa'tul buyuta min abwabiha. Ya, masuklah rumah melalui pintunya ya. Demikian juga sebagian orang yang ketika hanya menuntut ilmu hanya selalu memperhatikan misalnya tematik doang, tematik. Benar dia akan mendapatkan wawasan, namun wawasan tersebut terkadang sulit untuk tertata karena dia hanya pengajian tematik dan itu juga penting, tapi ketika dia ingin ilmunya tertata maka hendaknya dia mengikuti kajian yang tersusun, rapi dan teratur ya, sebagaimana telah dituliskan oleh para ulama. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu perlu prosedural. Kalau tidak prosedural memang kita sulit. Kalau kita pun mau sampai agak lama. Contoh seperti kebanyakan kita.
ingin paham agama tapi tidak belajar bahasa Arab. Ya kan? Susah. Dia susah untuk capai jalan yang cepat karena belajar bahasa Arabnya dia tidak pelajari. Ya, sehingga agak sulit dia untuk maju dengan cepat. Dia akan maju tapi dengan lambat. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti prosedur yang seharusnya ada, tahapan yang dia lompati. Ya. Tetapi meskipun dia dapatkan tidak sebagaimana orang yang belajar dengan runut. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kaidah waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah melalui pintunya. Demikian juga saya bacakan wa min tatbiqati hadhil qaidah al-Qur'aniyah huwal haditsu ma'an nas. Di antara praktek kaidah ini yaitu waqtul buyuta min abwabiha, masuklah rumah lewat pintunya, adalah ketika kita berbicara dengan orang-orang. Ya. Ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita harus melihat harus prosedural, itu tidak semua orang kita samakan. Ya, kita bicara anak kecil tidak sama dengan bicara dengan orang dewasa, tidak sama dengan orang terpelajar, tidak sama dengan orang pejabat, tidak sama dengan penguasa. Ini semua ada aturannya. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang lemah tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, anzilun nasa manazilahum. Letakkanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Kemudian juga ketika kita berbicara, topiknya dari mana masuknya, kemudian di tengahnya bicara apa dan bagaimana keluarnya. Ini ada prosedurnya. Namanya fan al-hadis, yaitu bagaimana seni untuk berbicara. Ya, kita bicara dari mana, kemudian menuju ke mana. Ini masing-masing kadang diberi mauhibah, diberi bakat untuk berbicara. Tetapi ini penting bagi kita tatkala kita berbicara dengan orang lain. Bicara dengan orang tua, masuknya bagaimana, topiknya apa, bagaimana berhenti mementerikan pembicaraannya. Tidak sama kita bicara dengan teman kita, yang kita langsung mungkin masuk langsung bisa ketawa ketiwi. Orang tua tidak demikian, ada caranya. Karena dia adalah orang yang paling mulia di sisi kita bicara dengan bagaimana metodenya. Nah, ini harus kita ketahui. Ketika kita bertemu dengan guru pun demikian, bagaimana cara bicara dengan dia, orang yang punya jasa sama kita. Kita bertemu dengan pejabat misalnya, siapapun yang kita ketemui, ada prosedur untuk berbicara dengannya, sehingga tidak semua kita samakan. Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada pembesar-pembesar Romawi, pada pembesar-pembesar, pada raja-raja, Rasulullah SAW menggunakan kata-kata yang cocok. Rasulullah SAW ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi, penguasa Romawi. Rasulullah SAW sebutkan dia punya jabatan, itu jabatan dunia yang dia miliki. Rasulullah sebutkan sebagai bentuk penghormatan dia sebagai seorang pejabat, sebagai penguasa, yang dengan penghormatan dari sisi itu semoga dia bisa dapat hidayah misalnya. Maka dikatakan likulli maqalan wa likulli majal wa likulli maqam. Setiap tempat ada pembahasannya dan setiap pembahasan ada tempatnya. Tidak semua yang kita ketahui harus kita utarakan dan tidak semua tempat harus kita utarakan dengan pembahasan yang sama. Seorang harus pandai melihat ini, waqtul buyuta min abwabiha. Ya, masuklah sesuai dengan aturannya, proseduralnya. Kalau tidak, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Makanya dalam hadis dalam perkataan Ali bin Abi Thalib berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud berkata, innaka lan tuhaddits bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dhin fitnah. Sungguhnya engkau tidak menyampaikan suatu hadis kepada sekelompok orang yang nalar mereka tidak sampai kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ketika kita menyampaikan pembahasan yang belum sampai nalar mereka, hal ini membuat fitnah kepada sebagian orang. Ya. Kemudian juga kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar nalar mereka. Apa kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi ini penting ketika kita berbicara, lihat siapa yang kita ajak bicara dan prosedural. Bukan semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Ada tempatnya masing-masing, ada bahasanya masing-masing. Siapa yang kita hadapi, lagi dalam kondisi apa, sedang ngapain, ini semua harus diikuti proseduralnya sehingga kita menjalankan kaidah waqtul buyuta min abwabiha, masuklah rumah sesuai dengan pintunya. Di antara perkataan penerapan yang menarik yang disampaikan oleh penulis yaitu Dr. Umar Muqbil hafizahullah taala dalam kitabnya Aqwaidul Qur'aniyah,
tentang bagaimana prosedur yang benar ketika menghadapi istri yang bermasalah. Bagaimana prosedur yang benar ketika menghadapi istri yang bermasalah, permasalahan rumah tangga. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir berkata, "Syakali rajulun min bughdhihi li zaujati." Ada seorang mengeluh kepadaku karena dia benci sama istrinya, dia enggak suka sama istrinya. Tsumma qala, tapi dia berkata, "Ma aqdiru ala firaqiha." Aku tidak mampu untuk berpisah darinya. Dia sangat benci istrinya, tapi tidak mampu menceraikan istrinya, tidak mampu melepaskan istrinya. Li umurin, karena ada beberapa alasan yang buat saya tidak bisa meninggalkan istri saya. Minha kasratu dainiha alayya. Di antaranya, saya punya utang banyak sama istri saya. Dia bilang saya punya utang banyak. Sehingga mungkin cerai. Kalau saya cerai, saya akan ditagih oleh istri saya. Yang jadi masalah wa sabri qalil, saya tidak kuat bersabar menghadapi dia. Wala akadu aslam min faltati lisani fi syaqwa. Dan aku hampir-hampir tidak selamat, aku selalu mengeluhkan istriku ini. Ya. Wa fi kalimatin tu'lamu bughdhi laha. Wa fi kalimatin ta'lamu bughdhi laha. Dan dia berkata, engkau tahulah aku sangat benci sama dia. Apa solusinya wahai Imam Ibnu Jauzi? Ini orang mengeluh tentang istrinya, tapi dia enggak bisa lepas. Mau lepas utang dia akan ditagih dan bahaya. Kalau ditagih sama istrinya mungkin dia bisa urusan dengan pemerintah. Mau dibiarkan dia tidak kuat, istrinya selalu menjengkelkan dia. Akhirnya apa kata Ibnu Jauzi? Faqultu lahu, aku berkata kepada dia, "Hadza la yanfa'u wa innama tu'tal buyutu min abwabiha." Ini tidak ada faedahnya, kau hanya mengeluh-mengeluh. Bukan cara menghadapi permasalahan rumah tangga dengan mengeluh sana kemari, ya. Wa inna ma tu'tal buyutu min abwabiha, tapi rumah itu harus dimasuki lewat pintunya. Artinya Ibnu Jauzi mengatakan ada prosedur untuk menghadapi istri yang seperti ini. Apa prosedurnya? Maka disebutkan. Fayambagi an takhluwa bi nafsika, hendaknya kau bersendirian. Kau sendiri dengan jiwamu, itu kau sendirian, jangan ada orang lain. Fata'lam annaha innama sullitat 'alaika bidhunubik. Agar kau tahu bahwasanya sungguhnya Allah menjadikan atau sallatat 'alaika bidhunubik. Istrimu ini menjadi menguasaimu sehingga kau terkekang di bawah kekangannya. Ini semua karena dosa-dosamu. Fatubalik fil i'tizar wa taubah, maka hendaknya kau bersungguh-sungguh dalam bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma ad-dajru wal adha laha fama yanfa. Adapun kau marah-marah sama dia, kau menyakitinya, maka tidak ada faedahnya. Kama qala Al-Hasan Al-Basri anil Hajjaj bin Yusuf. Sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, tentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang yang kejam, penguasa yang kejam, yang membunuh sahabat, membunuh tabi'in. Sehingga orang-orang mengeluhkan Hajjaj bin Yusuf kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini gimana penguasa seperti ini? Kata Hasan Al-Basri, "Uqubatun minallahi lakum." Sungguhnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menguasai kalian, menzalimi kalian, ini hukuman dari Allah untuk kalian. Fala tuqabilu uqubatahu bisayf. Maka jangan kalian menghadang hukuman dari Allah dengan pedang. Wa qabilu bil istighfar. Tetapi qabiluha bil istighfar. Tapi hadapi hukuman dari Allah dengan istighfar. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, jangan angkat senjata untuk melawan Hajjaj bin Yusuf. Karena dia dijadikan begini, menzalimi kalian adalah hukuman dari Allah. Nah, kalau Allah menghukum kalian, apa yang bisa kalian lakukan? Banyak istighfar agar hukuman tersebut dicabut. Ya. Maka Ibnu Jauzi menasihati orang tersebut, dia berkata, "Wa alam annaka fi maqamin mubtala." Fi maqamin mubtala. Ketahuilah kau sedang diuji. Walaka ajrun bis sabri. Dan engkau akan dapat pahala karena kesabaran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu dan itu lebih baik bagimu. Fa'amilillah bis sabri ala ma qada. Maka bersikaplah kepada Allah dengan sabar atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Was'alhul faraja, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jama'ta bainal istighfar wa bainat taubah minadz dzunub was sabr al qada wa su'alil faraj hasalat thalathatu fununin minal ibadah tuthabu ala kullin minha. Kalau terkumpulkan pada dirimu, kau istighfar dan bertobat. Kau istighfar, bertobat dari dosa-dosa. Kau bersabar atas takdir Allah dan kau meminta pertolongan dari Allah, maka kau akan telah mengumpulkan 3 model ibadah yang setiap ibadah kau akan dapat pahala. Ibadah beristighfar dan bertobat, ibadah bersabar, dan ibadah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wala tudayyi'iz zaman bi syai'in la yanfa. Jangan kau buang-buang umurmu dengan mengeluh sana, mengeluh sini, ribut sama istri enggak pernah selesai. Wala tahtal dhannan minka annaka tadfa'u ma qaddar. Dan jangan kau sangka kau bisa membuat metode untuk bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa amma adzaka lil mar'a fala wajha lahu." Adapun kau menyakiti istrimu maka tidak ada sisi pembenaran pada dirimu. Li'annaha musallatatun falyakun syughluka bighairi hadza. Karena dia telah dijadikan sebagai hukuman bagimu, maka sibukkanlah dirimu dengan yang lain ini. Wa qad ruwiya an ba'dhi salaf, terus Ibnu Jauzi terus nasihati laki ini. Dia kasih ajar bagaimana cara masuk rumah lewat pintu, yaitu prosedural kita menghadapi istri yang menjengkelkan. Telah diriwayatkan dari sebagian salaf, anna rajulan syatamahu. Ada seorang mencela seorang ulama salaf ini. Fa wada'a khaddahu 'alal ardi, maka dia pun meletakkan pipinya di tanah. Dia langsung turun di tanah pipinya. Dia berkata, Allahumma ighfir li dzamba alladzi sallatta hadza bihi alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku yang gara-gara dosaku ini engkau jadikan dia mencelaku. Intaha kalam Ibnu Jauzi. Ini selesai nasihat Ibnu Jauzi. Yang maksud kita atau maksud penulis Syekh Umar Muqbil hafizahullah taala menukil perkataan Ibnu Jauzi ini untuk menjelaskan bahwasanya segala problematika ada prosedurnya untuk dihadapi. Bagaimana cara menghadapi segala problematika? Problematika istri yang seperti ini, ya, bukan dengan mencaci maki dia, karena tidak akan selesai. Bukan menghajar dia, bukan menghantam, tidak akan selesai. Yang prosedur yang paling benar yang pertama adalah engkau beristighfar dan bertaubat, kedua engkau bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kau mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau kumpulkan 3 perkara ini, insyaallah ada solusi. Adapun kau maki-maki, marah-marah, tahun-tahun lewat dan tidak ada solusinya. Kenapa? Karena kau tidak menghadapinya dengan bertakwa. Kau tidak menghadapinya dengan mengakui dosa-dosamu. Tidak ada masalah yang menghadapi kita kecuali karena dosa yang kita yang lakukan. Dan ini nasihat kelihatannya sederhana, tapi ini adalah nasihat yang luar biasa dari Ibnu Jauzi bagi siapa saja yang menghadapi problematika sosial, baik problematika rumah tangga atau problematika yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tul buyuta min abwabiha." Masuklah rumah lewat pintunya, ya. Taib, inilah ikhwan kaidah yang ke-23. Mau dilanjutkan kaidah berikutnya, Iqbal, atau tanya jawab? Monggo Ustaz. Hah? Silakan. Kalau mau diterusin juga boleh. Kenapa? Masih ada lanjut ya? Iya. Kita lanjut. Taib. Kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah ke 24. Kaidah ke-24 diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ya. Dan orang-orang yang ini ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, ya. Ayat 69. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat terakhirnya walladzina jahadu fina, ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat ihsan, berbuat baik. Ini akhir ayat dari surat Al-Ankabut surat ke-29. Taib. Ayat yang pertama dari surat Al-Ankabut surat ke-29 tentang fitnah, tentang ujian. Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan untuk berkata kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah tahu mana imannya yang benar, wala ya'lamanal kadzibin, dan agar Allah tahu mana yang dusta dalam keimanannya. Setelah itu Allah sebutkan, ya, sampai pada ayat, ya, tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim
alfa sanatin illa khamsina ama. Illa khamsina ama. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14 ya. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang bahwasanya manusia akan diuji, Allah sebutkan di antara ujian yang dihadapi oleh manusia adalah ujian dakwah. Adalah ujian dakwah. Pada ayat ke-14 Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kemudian Nabi Nuh sabar berdakwah 950 tahun. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Akhirnya karena mereka berbuat zalim umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan banjir dan menenggelamkan mereka. Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Ibrahim. Wa Ibrahim idz qala liqaumi ibudullaha wattaqu. Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana dia menghadapi ujian dari kaumnya, ya. Dan seterusnya. Di akhir surat Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh ingin mencari keridhaan kami, kami akan bukakan jalan-jalan kami. Dan wa innallaha lama'al muhsin. Sungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Di sini Syekh Umar Muqbil, penulis buku ini, hafizahullah taala, beliau mengingatkan surat ini dibuka dengan surat Al-Ankabut dibuka dengan peringatan akan ada ujian, kemudian ditutupi dengan firman Allah, orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan bukakan jalan-jalannya. Seakan-akan akhir ayat adalah jawaban bagi pertanyaan setiap orang. Kalau saya menghadapi ujian, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menghadapi ujian, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya bersabar. Carilah ridha kami, tempuh jalan yang sungguhnya, kami akan bukakan pintu-pintu kebaikan bagimu. Ya. Ya, seakan-akan ketika seorang bertanya, apa solusi ketika menghadapi fitnah? Ya, yang Allah sebutkan di awal surat. Walaqad wa hum la yuftanun, apakah seorang dibiarkan kami mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak difitnah, tidak diuji, pasti diuji. Dengan ujian bermacam-macam. Dan Allah contohkan misalnya ujian dakwah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Masing-masing kita mungkin ada ujian. Kita semua ngaku orang beriman dan masing-masing kita punya ujian. Ada ujian harta, ujian istri, ada ujian orang tua, ada ujian tetangga, ada ujian kedudukan, ada ujian jabatan, ada banyak ujian. Di antaranya ujian dakwah. Nah, ujian yang begitu banyak tersebut yang kita hadapi, apa solusinya? Solusinya adalah walladzina jahadu fina. Siapa yang sungguh-sungguh mencari ridha kami, ikhlas. Lanahdiyannahum subulana, kami akan bukakan jalan-jalan kami. Ya. Yaitu seorang semakin bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Oleh karenanya, seorang ketika masuk dalam medan dakwah, ya dia harus tahu bahwasanya medan dakwah adalah medan yang berat, yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah medan dakwah, ini ayat penting sekali bagi para pendakwah. Agar mengambil nasihat, ya saya termasuk membutuhkan nasihat ini. Sebagaimana nasihat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang yang masuk dalam medan dakwah, apakah sebagai dai-nya atau sebagai penyelenggaranya atau sebagai donaturnya, semuanya perlu tahu bahwasanya jalan dakwah itu bukanlah jalan yang mafrushan bil wurud. Bukan jalan yang istilah kita karpet merah, ya. Digelar karpet merah penuh dengan bunga-bunga yang diletakkan di jalan tersebut. Tetapi jalan dakwah adalah, kata Ibnu Qayyim, ta'iba fihi Adam. Jalan dakwah adalah jalan di mana Nabi Adam letih menjalani jalan tersebut. Wa nahali ajri Nuh. Jalan yang ditempuh Nabi Nuh sehingga dia kemudian dia berteriak karena kesulitan yang dia hadapi. Sampai dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala keluh kesahnya dalam medan dakwah tersebut. Jalan dakwah bukanlah jalan yang digelar karpet merah, ditaburkan bunga-bunga yang wangi, tetapi jalan tersebut rumiya finnaril khalil, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Ibrahim dan dia dilemparkan dalam lautan api. Jalan dakwah bukanlah jalan yang menyenangkan. Di jalan tersebut udji'a lidzabah Ismail. Jalan tersebut Nabi Ismail pernah diletakkan untuk disembelih. Itulah jalan dakwah. Jalan dakwah yang ditempuh adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dia dijual pernah sebagai budak dengan harga yang murah. Dan dia pernah dipenjarakan beberapa tahun dalam rangka untuk bertahan dalam jalan dakwah. Oleh karenanya ini perkataan ini dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya ketika seorang menyadari bahwasanya jalan akan dihadapi berat, namanya fitnah, namanya ujian, pasti ada hal-hal yang berat, maka hendaknya dia mencari solusi. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Ankabut,
walladzina jahadu fina. Sungguh-sungguhlah mencari keridhaan Allah. Jadi kadang-kadang Allah berkata, perbaikilah niat kalian. Kalau kalian sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulan. Kami akan bukan jalan-jalannya, bukan cuma satu jalan, bukan jalan-jalan yang lain. Akan banyak solusi-solusi yang ditawarkan, akan banyak kejutan-kejutan yang Allah berikan kepada kalian. Ya, karena keteguhan kalian, kesabaran kalian, wa innallaha lama'al muhsinin, dan ingat Allah bersama orang ihsan. Apa orang ihsan? Orang yang selalu merasa bahwasanya Allah melihatnya. Ketika dia menyampaikan, ketika dia berdakwah, ketika dia menempuh jalan, dia merasa Allah selalu melihatnya. Orang seperti ini kalau dia tulus, pasti ada kejutan-kejutan solusi yang Allah berikan. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Agar kita sadar bahwasanya jalan dakwah bukanlah jalan yang gampang, ya. Kalau orang tidak mampu untuk bertahan, maunya enak-enak saja, tidak usah jadi dai. Karena kalau dia maunya enak-enak saja, maka dia tidak akan berhasil. Dia hanya melakukan kerusakan, ya, di medan dakwah. Taib. Untuk menjalankan kaidah ini ada beberapa peringatan yang harus atau ada beberapa pokok yang harus diperhatikan, disebut oleh Syekh Umar Muqbil rahimahullah taala. Yang pertama, Allah berkata, walladzina jahadu fina. Dan sungguhnya orang yang bersungguh-sungguh, butuh sungguh-sungguh. Jadi menjalankan sesuatu bukan main-main. Nabi Nuh sungguh-sungguh. Nabi Ibrahim sungguh-sungguh. Tegar dimusuhi oleh satu negeri, tegar. Nabi Nuh 950 tahun, tegar. Nabi Ismail disembelih, dia tegar. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, dia tegar. Sungguh-sungguh. Ini yang memang berat, tapi ini sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh inilah yang membawakan keberhasilan. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berusaha untuk mencapai keridhaan kami. Ini yang pertama. Jadi butuh kesungguhan. Semua dihadapi dengan kesungguhan. Bukan maksudnya bukan sekedarnya, bukan hanya istilahnya sambilan, enggak, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kalau yang dapat solusi, sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami. Jadi ada kesungguhan ini. Sungguh-sungguh bukan hanya sekedar, karena masalah ikhlas ini bukan masalah yang sepele. Sebagian kelompok, sebagian hizb, sebagian partai, sebagian jamaah, sebagian organisasi terkadang bersungguh-sungguh, tapi ternyata dia tidak ikhlas. Kesungguhannya untuk organisasinya, kesungguhannya untuk reputasinya. Bukan untuk Islam, omong kosong, Islam cuma nempel doang, tapi dia tidak ikhlas. Jangan sampai demikian. Jangan sampai demikian. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam bukunya Kitabut Tauhid, ketika dia membahas ayat Qul hadhi sabili adu ila Allah, katakanlah ini jalanku, aku menyuruh kepada Allah, bukan menyuruh kepada yang lain. Aku menyuruh kepada Allah, yaitu aku ikhlas. Kenapa? Karena kata beliau, tanbil li anna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyuruh kepada Alkitab dan Sunnah, menyuruh kepada kebenaran, tapi ternyata dia dompleng, dia juga menyuruh kepada dirinya. Dia itu ingin agar orang ke dia, bukan kepada yang lainnya. Dia ingin orang dapat hidayah hanya lewat jalan dia. Dia tidak ridho kalau lewat jalan orang lain. Ternyata dia selama ini adalah untuk reputasinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia sadari atau dia sadari. Ya. Oleh karenanya terkadang suatu jamaat gagal, terkadang kacau balau, semuanya karena niat hilang dari mereka. Benar-benar nampak duniawi, benar-benar hanya karena kantong pribadi. Di luar gembar-gemborkan ini karena Islam. Ini karena ini. Ternyata dalam hati mereka yang busuk, ternyata mereka adalah untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya hati-hati. Yang kedua Allah mengatakan walladzina jahadu fina. Bersungguh-sungguh, yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu diingat tentang ikhlas. Kenapa? Karena bisa jadi kata Syekh Umar Muqbil rahimahullahu taala, seorang terkadang ketika berdakwah dia ikhlas, tapi di tengah jalan ketika dibukakan banyak kemudahan bisa jadi niatnya berubah, bisa jadi niatnya berubah. Oleh karenanya mempertahankan keikhlasan bukanlah perkara yang mudah. Seorang selalu ingat akan hal ini, bahwasanya dia butuh dengan keikhlasan agar dia sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya terlalu banyak hal yang ingin memalingkan dia dari keikhlasan. Ada dunia, ada wanita, ada fitnah ini, ada jabatan, ada popularitas, banyak hal. Ingin dikenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Banyak hal yang buat dia bisa lepas dari keikhlasan. Ya.
Karena ujian di depan banyak ya. Oleh karena seorang selalu mengingatkan dirinya, ingat ini walladzina jahadu fina. Sungguhnya barang siapa yang sungguh-sungguh berjuang untuk mencari keridhaan kami, bukan mencari keridhaan masyarakat, bukan untuk mendapat like yang banyak, bukan untuk mendapat followers yang banyak ya. Tapi dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhi, masuk surga tidak harus antar populer, tidak harus populer. Masuk surga tidak harus followers banyak. Masuk surga tidak harus orang semua mengenal Anda. Tapi masuk surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang sangat penting, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalan kami ya. Ini adalah solusi dalam menghadapi berbagai macam problematika. Dan Allah bukakan jalan-jalan misalnya perkataan sebagian ulama, walladzina jahadu ahwa'ahum fina bitaubah. Siapa yang berusaha berjihad melawan hawa nafsunya dengan bertobat, lanahdiyahum subulal ikhlas. Kami akan bukan jalan-jalan keikhlasan baginya. Ini satu tafsiran. Contoh, maksudnya kamu berdosa, kamu lawan. Saya berdosa, saya bertobat mencari keridhaan Allah. Nanti ketika kamu berusaha untuk bertobat, bersungguh-sungguh jatuh bangun, tapi kamu selalu mencari keridhaan Allah, berusaha, Allah akan bukakan jalan keikhlasan mudah bagimu. Demikian juga di sebagian ulama mengatakan, menafsirkan ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana walladzina ya'maluna bima ya'lamun. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Setiap dia belajar dia amalkan. Setiap dia belajar dia amalkan. Nahdihim ila ma la ya'lamun. Maka kami akan beri petunjuk kepada ilmu yang mereka tidak tahu. Kenapa? Setiap dia dapat ilmu dia amalkan. Setiap dia ada ilmu dia aplikasikan. Maka Allah akan bukakan ilmu-ilmu yang lain karena Allah tahu dia sudah suka mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan ya. Ilmu yang dia dapat. Ini di antara makna dari walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Demikianlah ikhwan dan akhwat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kaidah yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.